Izinkan saya untuk kita semua mendiskusikan tentang kesiapsiagaan bencana. Nah, yang pertama itu definisi. Latihan kesiapsiagaan diartikan sebagai bentuk latihan koordinasi atau komunikasi dan evakuasi dengan melibatkan pegawai lingkungan dinas ketahapan pangan. Latihan kesiapsiagaan diartikan sebagai bentuk latihan keorganisasi atau koordinasi, komunikasi, dan evaluasi dan melibatkan pegawai dinas di Provinsi Jawa Tengah. Seluruh pegawai yang terlibat mensimulasikan situasi bencana sesungguhnya menggunakan skenario bencana yang dibuat mendekati kondisi nyata. Buku pedoman ini disusun untuk menyelenggarakan latihan yang melibatkan seluruh pegawai lingkungan dinas ketahapan pangan Provinsi Jawa Tengah serta digunakan untuk membangun dan menyempurnakan sistem kesiapsiagaan sekaligus meningkatkan keterampilan dalam koordinasi serta melaksanakan operasi penanggulangan bencana. Yang kedua, jenis-jenis latihan kesiapsiagaan. Yang pertama, bertahap berarti latihan dilakukan melalui dari tahap awal analisis kebutuhan, perencanaan, persiapan dan melaksanakan serta monitoring dan evaluasi. Yang kedua, berjenjang berarti latihan dilakukan mulai dari tingkat kompleksitas paling dasar yakni sosialisasi hingga kompleksitas paling tinggi yakni latihan terpadu atau gliding lapang. Semua jenis latihan kesiapsiagaan dimaksud untuk meningkatkan kapasitas pegawai dinas ketahapan atau ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah mulai dari meningkatkan pengetahuan hingga sikap dan keterampilan dan menjalankan fungsi dan tanggung jawab saat situasi darurat. Yang ketiga, berkelanjutan berarti latihan dilakukan secara terus-menerus dan rutin minimal 1 tahun sekali dalam upaya mengantisipasi jumlah korban bencana. Selanjutnya, kelompok rentang dan penyandang disabilitas. 1. Kelompok rentang adalah kerentangan adalah suatu keadaan atau kondisi lingkungan dari suatu komunitas yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampu dalam menghadapi ancaman bencana. Yang kedua, penyandang disabilitas. Penyandang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual dan mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan sesama hak. Selanjutnya, manajemen kesiapan bencana. Kegiatan latihan kesiagaan bencana dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Tahap bencana, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan rencana perbaikan. Selanjutnya, latihan evakuasi mandiri. Yang A, potensi bencana di Indonesia. Kondisi geografi, geologis, dan demografis menyebabkan Indonesia terkenal sebagai laboratorium bencana terhadap 6 bencana alam yang paling mengancam di Indonesia, yaitu gempa bumi, kebakaran gedung, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, serta letusan gunung api. Yang kedua, latihan evakuasi bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan gejala alam yang berupa goncangan atau getaran tanah yang timbul akibat terjadinya patahan atau sesar karena aktivitas tektonik. Selain itu, gempa bumi dapat menyebabkan oleh aktivitas vulkanik, hantaman benda langit misalnya kayak meteor dan asteroid atau ledakan bom. Dalam situasi gempa yang terjadi tiba-tiba, seseorang biasanya sulit bergerak dan harus mengambil keputusan untuk selamat dari bencana ini. Yang terpenting adalah memahami pengetahuan dan keterampilan sebelum bencana terjadi, saat harus melaksanakan evakuasi mandiri dan setelah kejadian bencana. Selanjutnya, kesimpulan.
Kesiagaan bencana merupakan langkah krusial untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam. Tindakan ini meliputi identifikasi risiko pendidikan masyarakat, pengembangan rencana tahap darurat, pembangunan infrastruktur tahap bencana, meningkatkan sistem peringatan dini, dan kerjasama antara lembaga. Dengan kesiagaan yang baik, masyarakat dapat meminimalkan kerugian dan mempercepat memulihkan pasca bencana. Kesiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga melibatkan individu dan komunitas dalam menciptakan ketahanan dalam menghadapi bencana. Baik, cukup sekian diskusi saya tentang kesiapsiagaan. Jika ada salah, mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.